ini aku ajak teman-teman untuk mengangkat hati kita masing-masing untuk mau beribadah pada Tuhan. Mari kita angkat pujian, angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Suara haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyi terus. Mari kita berdoa saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah Tuhan ketika saat ini Tuhan perjumpakan kami melalui online. Tuhan sertai kami biarlah melalui pada saat ini kami boleh semakin hari semakin melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan bila melalui firman Tuhan ini juga nanti kami akan diberkati dan juga diperlengkapi. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah ini dan berkatilah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita sudah sangat terbiasa dengan yang namanya persaingan. Baik itu persaingan untuk mendapatkan jabatan, dalam status sosial, maupun hanya sekedar untuk bersaing untuk bertahan hidup. Kita terus terpacu untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita, dan kita kerap kali lupa bahwa tujuan hidup kita adalah menjadi hamba Tuhan. Kita sering sekali menyakiti hati orang demi memuaskan ambisi kita. Dengan sambil diiringi lagu Yesus Kawan yang Sejati, aku mau sama-sama ajak teman-teman untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Mari teman-teman, kita tunduk dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa, benar Tuhan, terkadang dalam pencobaan kami cenderung tidak pasrah diri dalam doa kami.
dalam pekerjaan kami, dalam studi kami, ketika kami menginginkan suatu hal, kami selalu menggunakan kekuatan kami. Ya Allah Bapa, ingatkan kami selalu Tuhan, bahwa tujuan hidup kami satu-satunya adalah menjadi hamba Allah yang siap untuk memberitakan firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dalam setiap kehidupan kami sering menyakiti hati orang lain Tuhan untuk memenuhi ambisi kami sendiri. Ya Bapa, inilah doa dan seruan pengakuan dosa kami, Tuhan yang pimpin kami selalu untuk kehidupan kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bagi teman-teman yang sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan, terimalah verse of the week kita pada hari ini yang terambil dari Roma 10 ayat 10 yang berbunyi demikian. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Teman-teman, mungkin kita tidak asing ya dengan istilah workaholic. Sebetulnya kita sendiri tidak tahu apakah workaholic itu sebenarnya hal yang positif ataupun hal yang negatif. Nah, melalui firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh pendeta Hendrikus dari GKI Sorogenen. Kita akan sama-sama belajar apa sih workaholic yang baik dan yang benar itu. Dengan diiringi lagu Mengenalmu, kita mau sama-sama untuk mengenal firman Tuhan hari ini. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Oke teman-teman, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita mau penyertaan Roh Kudus saat ini. Kita berdoa. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan bahwa kami saat ini kembali diingatkan akan firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, saat ini kami bersyukur atas sapaan firman di sore hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau membuka telinga kami, membuka pikiran kami, serta membuka hati kami, agar firman Tuhan ini senantiasa memperlengkapi kami, senantiasa menegur kami, senantiasa memimpin kami, senantiasa mendasari kehidupan kami, sehingga kami mengerti kemana kami melangkah di dalam setiap langkah kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan, merenungkan, dan menghidupi firman-Mu. Amin. Oke teman-teman, selamat sore, dan sebelum saya ngomong banyak panjang lebar, saya mau cek suara dulu ya. Teman-teman tolong kasih jempol dong kalau suara saya sudah jelas di tempat teman-teman. Silakan reaksinya, kasih jempol dulu. Oke, ada 3.350 orang kasih jempol. Iya, terima kasih, berarti sudah jelas ya. Nah, kalau sudah jelas, kita akan lanjut. Teman-teman, saya teringat ketika saya kecil, saya pernah waktu SD itu ditinggal mama saya kerja.
Karena mama saya ketika siang itu berangkat kerja ya, dan di situ saya nangis. Jangan tinggalkan saya, Ma. Nah, kemudian mama saya memberikan pengertian. Nak, mama harus kerja untuk cari uang. Nah, bekerja untuk cari uang. Dan itu adalah sesuatu yang saya tangkap. Oh, berarti kerja itu cari uang. Gitu. Itu kisah saya. Nah, kalau kita kembali saat ini, teman-teman, bagi teman-teman bekerja itu seperti apa sih? Kerja itu tujuannya apa sih? Nah, mungkin saja selama ini kita bekerja, tujuannya juga cari uang. Tujuannya adalah mendapatkan uang, dan dengan uang itu bisa beli apa aja. Jadi kerja itu cari uang. Nah, betul atau tidak, benar atau tidak. Nah, ini yang kita akan bicarakan soal kerja saat ini. Nah, teman-teman, kita akan dipandu oleh PowerPoint, kita melihat bahwa ketika orang bekerja, ketika orang bekerja, itu ada dua pandangan ekstrim mengenai pekerjaan. Ketika orang bekerja itu ada dua pandangan ekstrim. Ekstrim kanan dan ekstrim kiri, teman-teman. Ketika work. Nah, kita lihat di slide berikut ini. Nah, ini ya, kita melihat bagaimana, kita lihat slide-nya ya, kanan dan kiri. Oke, silakan diklik lagi. Ya, ada dua pandangan mengenai pekerjaan ya, teman-teman ya. Oke, mohon maaf saya tadi keluar ya kan. Sekarang sudah oke ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ada dua pandangan mengenai bekerja. Yang pertama adalah sisi kiri atau kiri kita, yaitu workaholic. Artinya apa workaholic itu? Pekerjaan itu menjadi sesuatu yang sangat penting, sehingga apapun waktunya, apapun situasinya, bekerja terus. Itu sisi ekstrim yang kiri. Kemudian kebalikannya, sisi ekstrim yang kanan ya teman-teman, yaitu adalah pemalas. Artinya apa? Justru ini nggak mau kerja. Nah, kadang-kadang kita ke dalam pekerjaan, kita terjebak untuk dua sisi ini, teman-teman. Sisi yang kiri, sekali lagi, itu sangat bekerja. Bekerja terus, makanya ada istilah workaholic. Kemudian sisi yang kanan adalah pemalas. Dua-dua sisi ekstrim ini tentu saja punya kendala, teman-teman ya. Tentu saja yang namanya ekstrim kanan maupun kiri itu kan nggak baik. Terlalu banyak bekerja, nanti kita akan melihat di bagian berikutnya ya, itu juga mendapatkan suatu efek yang tentu saja belum tentu positif. Tetapi kalau sisi kanan terlalu menjadi pemalas, yang nggak dapat apa-apa juga, nggak bekerja apa-apa. Nah, maka dari itu, daripada kita terjebak di dua sisi ekstrim ini, kita akan melihat, teman-teman, bagaimana sih kita sebagai orang Kristen itu melihat sebuah pekerjaan. Sehingga kita tidak terjebak di dalam dua sisi workaholic maupun pemalas. Nah, bersama-sama kita akan buka Alkitab kita. Slide berikutnya, teman-teman. Kita akan melihat bagaimana di Alkitab pernah mengajarkan tentang pekerjaan. Kita lihat slide berikutnya mengenai kisah. Nah, ini ya teman-teman ya. Daku diprank calon ayah mertuaku. Nah, ini nih ya. Saya memberi judul ini kayak di sinetron ini ya. Daku diprank calon ayah mertuaku. Kita buka bersama-sama Kejadian 29 ayat 14 sampai 20. Nah, saya minta tolong dong salah satu dari kita untuk membacakan bagi kita semua. Kejadian 29 ayat 14 sampai 20. Silakan teman-teman. Kejadian 29 ayat 14 sampai 20. Boleh? Saya? Oh iya, ya silakan langsung aja.
Kata Laban kepadanya, sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku, maka tinggallah Yakub kepadanya genap sebulan lamanya. Kemudian berkatalah Laban pada Yakub, masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Sahut Laban, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Oke. Sudah? Banyak bacaan firman-Nya. Nah, teman-teman, saat ini kita membaca mengenai kesyirikan pun adalah pekerjaan yang pada umumnya dikerjakan oleh orang pada itu. Dan kita melihat bagaimana Yakub sebetulnya apa anak Teman-teman, kita tunggu Pendeta Henrikus kembali lagi. Sepertinya ada masalah jaringan dengan Pendeta Henrikus. Oke. Halo, halo. Iya, Pak. Oke, Ko Henrikus. Halo, apakah suara saya sudah masuk sekarang? Terdengar kok. Oke, thank you. Sorry. Waduh, kedai lagi. Nah, kita melanjutkan lagi bagaimana kita bekerja itu untuk mendapatkan sesuatu. Dan kita lihat slide berikutnya bahwa Yakub pun bekerja untuk mendapatkan sesuatu, teman-teman. Nah, kita melihat sesuatu itu apa? Ya tadi itu, dia kepengen bekerja mendapatkan yang namanya hati Rahel. Meskipun harus tertunda 7 tahun. Nah, artinya apa sih teman-teman? Kalau kita kembali melihat sebuah pekerjaan itu tentu untuk mendapatkan sesuatu. Dan pada seperti pengalaman saya tadi, bahwa yang namanya orang bekerja kadang-kadang untuk mencari uang. Tetapi apakah hanya uang yang dicari? Ternyata enggak, teman-teman. Kalau kita lihat bahwa bekerja itu bukan soal uang saja. Memang uang penting, tetapi bukan yang terpenting juga. Karena kita melihat bagaimana orang bekerja, itu juga berbicara soal apa? Berbicara soal pengalaman. Makanya ketika kita bekerja, kita hanya orientasi uang, maka kita melihat bahwa pekerjaan itu mungkin nggak akan sempurna. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang berbeda, teman-teman, bagaimana orang bekerja itu sebetulnya cari mendapatkan namanya pengalaman. Dengan pengalaman itulah, maka orang kualitasnya akan meningkat. Nah, selain pengalaman apa?
Orang juga mendapatkan jaringan. Makanya teman-teman, bekerja itu sebetulnya berbicara soal jaringan juga. Bagaimana kita memperluas jaringan kita. Jaringan teman kerja maupun jaringan orang-orang yang kita kenal dalam mitra pekerjaan. Dan kemudian yang utama, nah ini yang berkaitan sama orang Kristen ya teman-teman ya. Bekerja itu adalah sebuah sarana kesaksian. Ini yang penting. Loh, kok bisa kesaksian? Bagaimana hubungannya Kak Hendrik dengan itu? Ya, gini teman-teman. Pekerjaan apa yang tidak berhubungan dengan orang lain? Coba teman-teman. Pekerjaan apa yang tidak berhubungan dengan orang lain? Ada nggak pekerjaan yang tidak berhubungan dengan orang lain, teman-teman? Ayo, ada nggak pekerjaan yang tidak berhubungan sama sekali dengan orang lain? Ada nggak? Nah, pasti susah ya. Rata-rata pekerjaan itu pasti berhubungan dengan orang lain. Dan sebetulnya itu adalah sarana kesaksian. Bagaimana orang bisa melihat, oh ini toh kualitas orang Kristen. Oh ini toh yang namanya orang Kristen. Ketika bekerja ada sesuatu yang berbeda. Ketika bekerja, ketika tanggal tua, kualitas kerjaannya masih sama. Nah, jadi orang itu akan melihat sebuah sarana kesaksian. Makanya bekerja itu mendapat sesuatu. Bukan sekedar mendapatkan uang, tetapi juga mendapatkan pengalaman, mendapatkan ilmu, mendapatkan jaringan, dan juga mendapatkan kesempatan untuk melakukan kesaksian. Nah, pertanyaannya adalah setelah itu, terus bekerja yang seperti apa sih? Kenapa sih kok kita nggak boleh workaholic sama seperti ekstrim kiri tadi gitu ya kan? Nah, karena begini teman-teman, di dalam kehidupan kita, itu kita mengenal ada waktu-waktu yang kita jalani dalam kehidupan. Nah, kita akan melihat slide berikutnya. Setidaknya teman-teman, di dalam kehidupan kita, itu kita mengenal ada 4 jenis waktu. Yaitu adalah work time tentu saja, yaitu waktu kita bekerja. Kalau teman-teman kuliah ya kuliah, kalau teman-teman bekerja ya bekerja, kalau teman-teman bekerja sambil kuliah ya bekerja sambil kuliah, itu namanya work time. Gitu. Tapi yang kedua juga ada yang namanya rest time. Gitu. Orang bekerja terus, ya kan? Kerja, kemudian apa? Tipes gitu ya kan? Karena apa? Kerja terus nggak istirahat. Akhirnya apa yang terjadi? Nah, nggak pernah istirahat, akhirnya sakit. Bukannya uangnya banyak, malah keluar duit buat masuk rumah sakit. Gitu. Makanya harus ada rest time. Nah, ini yang saya katakan, sesuatu yang berlebihan yaitu workaholic, itu membuat keseimbangan ini kacau. Orang nggak bisa istirahat. Tahu-tahu apa? Masuk rumah sakit. Itu. Kemudian yang ketiga ada family time. Nah, dalam kehidupan ini selalu harus ada family time. Gitu. Artinya apa sih? Ya ada waktu khusus untuk keluarga kita. Kalau kita punya orang tua, kita tinggal bersama dengan keluarga, kita harus ada family time itu. Nggak mungkin bisa kita melepaskan diri dari family. Lah Kak Hendrik, kalau misalnya amit-amit lah ada orang itu sudah nggak punya keluarga, punyanya teman, bagaimana? Nah, berarti harus ada yang namanya friend time atau waktu untuk bersahabat atau waktu bersosialisasi dengan orang lain. Kita nggak bisa untuk tidak bersosialisasi dengan orang lain. Lah saya introvert kok, itu bukan alasan introvert ya. Jadi introvert itu bukan berarti nggak punya teman, nggak mungkin kok. Pasti punya yang namanya circle di dalam kehidupannya. Itu. Dan yang keempat adalah harus ada ministerial time, ada waktu untuk pelayanan. Pelayanan dalam bentuk apa? Nanti kapan-kapan lah kalau kita ngobrol soal pelayanan ya teman-teman ya. Yang pasti pelayanan itu luas, bukan cuma di dalam tembok gereja, tetapi di luar gereja pun itu juga pelayanan. Itu. Tapi sekali lagi saya nggak akan bahas supaya tidak melebar banyak-banyak. Nah, dari keempat inilah butuh keseimbangan atau pengaturan yang ideal. Dan kalau workaholic artinya ekstrim kiri tadi, semua bekerja 24 jam, 20 jam dipakai bekerja, maka ini sesuatu yang nggak normal. Orang bekerja terus, cari uang terus, nggak ada waktu istirahat, sedikit waktu untuk bersosialisasi, sedikit waktu untuk pelayanan, maka yang terjadi adalah ketidakseimbangan itu. Dan itu misalnya contoh, orang bekerja terus tapi nggak punya family time atau tidak memiliki waktu untuk bersosialisasi dengan orang lain. Yang terjadi apa teman-teman? Ketika punya masalah nggak ada yang nolongin. Gitu. Nggak ada yang mau bantu. Karena apa? Dia nggak punya jaringan kok. Gitu loh.
Saya ingat teman-teman, ini ada anggota jemaat kami pernah masuk rumah sakit, dan ketika masuk rumah sakit di IGD, itu alasannya adalah nggak bisa masuk kamar karena kamarnya penuh. Jadi itu nunggu dari jam 5 sore sampai jam 10 malam. 5 jam itu. Di IGD terus. Cari kamar katanya kosong. Di rumah sakit lain juga katanya rumah sakitnya nggak ada kamar. Nah, karena kasihan sekali, ada yang kontak dokter dalamnya. Nah, ketika kontak sama dokter dalam, diberitahu, loh, saya waktu visit di rumah sakit itu ada kok kamar kosong. Nah, jadi anggota jemaat saya tanya, loh, katanya di sini nggak ada kamar kosong kok, dok. Oke, sini saya bantu. Nah, akhirnya speak ya, akhirnya seperti itu, lobby-lobby, akhirnya dapat kamar. Nah, artinya apa sih? Itulah fungsi untuk family time atau melakukan waktu untuk bersosialisasi, menambah jaringan. Itu contohnya dari 4 waktu dalam kehidupan kita. Kalau kita workaholic, 90% untuk work, maka itu nggak akan imbang. Nah, oleh sebab itu, pertanyaannya, lah Kak Hendrik sekarang kan kalau dalam kenyataannya memang uang kita itu minim. Karena kita tidak punya uang. Nah, itu kan kata salah satu yang dulu tuh ya, salah satu capres itu ya. Nah, bagaimana kalau memang uangnya minim? Nah, hari ini kita akan melihat satu prinsip yang diberikan oleh Paulus, teman-teman. Kita lihat slide berikutnya. Paulus mengatakan, teman-teman, dalam Filipi 4 ayat yang ke-11 saja, karena ada prinsip di situ. Cukup 1 ayat. Yaitu adalah sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Teman-teman hati-hati, jangan terjebak pada kata mencukupkan diri dalam segala keadaan. Karena kadang-kadang orang berfokusnya di situ. Mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah, ini memang bukan lagi cukup, tapi kurang kok. Bagaimana? Nah, teman-teman, kata kuncinya adalah memang kalau memang teman-teman diberkati dengan kata mencukupkan diri dalam segala perkara, ya nggak apa-apa juga. Nggak salah juga, nggak keliru juga kok. Tapi kita mencoba mengamati satu kata, yaitu belajar. Paulus memakai kata sebab aku telah belajar. Artinya apa? Berarti Paulus itu mempersiapkan diri dalam menghadapi kehidupannya. Belajar itu kan nggak mungkin 1-2 hari, nggak mungkin 1-2 minggu, nggak mungkin 1-2 bulan. Pasti sesuatu proses yang panjang dan mendapatkan pengalaman yang tidak sedikit. Makanya kata belajar ini menjadi highlight kita di dalam menghadapi kalau kita seandainya menghadapi masalah keuangan. Supaya tidak terjebak pada workaholic. Nah, belajar ini sekali lagi artinya adalah mempersiapkan diri dengan panjang. Persiapannya seperti apa sih? Yaitu mengenai manajemen keuangan. Tetapi teman-teman, saya karena bukan lulusan manajemen keuangan, bukan lulusan ekonomi, ya kan, saya nggak akan bahas banyak, tetapi paling tidak saya akan men-sharingkan prinsip di situ. Slide berikutnya, bagaimana sih kita sama seperti Paulus mempersiapkan diri belajar? Yaitu adalah kita merancang RMD. RMD itu apa sih, Kak Hendrik? Rencana masa depan. Nah, ini teman-teman. Kenapa kok kita mempersiapkan diri untuk rencana masa depan? Kenapa sih? Kok kita harus merencanakan kehidupan kita? Nah, yang pertama alasannya adalah karena kita diciptakan oleh Tuhan memiliki kehendak bebas. Kenapa kok manusia itu unik? Beda dengan tumbuhan dan hewan. Jawabannya adalah karena manusia diciptakan Tuhan punya kehendak bebas. Dengan kehendak bebas itulah dia bisa memilih, termasuk merancang masa depannya. Kita nggak bisa toh kita melihat yang namanya pohon mangga punya masa depan dirancang, bisa enggak? Ah, saya kan pohon mangga, saya kepengen nanti kuliah di sini, S1 di sini, S2 di sini. Nggak bisa pohon mangga itu merancang seperti itu ya teman-teman ya. Atau kalau enggak, misalnya kalau kita hewan, ada yang di rumah punya kucing atau anjing gitu, coba aja. Anjing bisa enggak merencanakan masa depannya? Wah, saya kepengen punya anak 5. Saya kepengen anak saya itu nanti yang pertama jedanya nanti 1 tahun dengan anak yang kedua. Anak yang kedua jedanya 3 tahun dengan anak yang ketiga. Apakah bisa seperti itu? Nggak bisa. Hewan pakainya naluri. Nah, sedangkan manusia uniknya di mana teman-teman? Manusia bisa merancang masa depannya. Tentu dengan catatan selalu ada kuasa Tuhan di tengah itu. Tetapi Tuhan juga memberikan kita pilihan untuk merancang masa depan. Sehingga yang pertama adalah kenapa kita merancang masa depan? Karena kita memang diberikan
suatu privilege dari Tuhan untuk bisa merancang masa depan. Meskipun belum tentu 100% berhasil. Yang kedua, kenapa kok kita merancang masa depan kita? Alasan yang pertama, sekali lagi, karena kita punya privilege untuk merancang itu. Dan nggak dosa kok merancang masa depan. Yang kedua adalah dengan merancang masa depan inilah kita punya semangat hidup. Semangat hidup untuk apa? Yaitu adalah ketika kita punya masalah, ketika kita dihadapkan pada persoalan, kita punya yang namanya semangat untuk memotivasi kita. Oh iya, Ding, aku harus punya target ini. Tuhan, aku harus target lolos kuliah atau lulus kuliah tahun sekian. Tapi ini sulit. Nah, justru itu memacu kita untuk apa? Untuk supaya kita memiliki semangat. Tuhan, aku kepengen yang namanya menikah usia misalnya. Menikah usia 30. Nah, sekarang usia 28, saya belum punya tabungan yang cukup. Oleh sebab itu, dengan RMD inilah teman-teman, kita memiliki yang namanya semangat. Berarti saya 2 tahun ini, saya harus semangat bekerja. Itu teman-teman. Nah, jadi ada bahan motivasi kita ketika kita mendapatkan masalah. Itu fungsinya membuat RMD. Dan yang ketiga adalah, kenapa kita bikin RMD, teman-teman? Merancang rencana masa depan, supaya ada fokus dalam kehidupan kita. Ada tujuan dalam kehidupan kita. Dengan tujuan itulah, kita nggak sibuk ngurusin orang lain. Nah ini ya teman-teman ya. Kadang-kadang ketika kita hidup, kita terpancing untuk ngurusin orang lain. Dan akibatnya apa teman-teman? Akibatnya hidup kita nggak teratur. Karena apa? Sibuk ngurusin orang lain. Itu orang kok bisa sukses ya, padahal dia curang kok. Padahal dia nggak jujur kok. Ya udah, emang kenapa gitu loh. Kalau kita ngurusin orang lain terus, kita nggak punya fokus hidup, akhirnya waktu kita terbuang, tahu-tahu sudah usia 50, tahu-tahu sudah umur 60. Dan akhirnya apa yang terjadi? Karena kita nggak punya fokus tujuan hidup, kita merasa kecewa. Kenapa ya kok saya nggak bekerja keras dari dulu? Itu makanya teman-teman rancang masa depan kita. Dan di sini teman-teman saya men-sharingkan untuk merancang ada 3K. Ini sebuah saran praktis ya, paling enggak suatu hal yang bisa kita rancang mulai sekarang. Yaitu adalah mulai merancang 3K. Yang pertama keuangan kita. Kita mau punya keuangan itu seberapa sih? Misal contoh, karena ini kan berkaitan keuangan, karir, dan keluarga. Misal contoh, saya kepengen menikah usia 30. Berarti sebelum itu, sekarang saya usianya 25 misalnya gitu ya. Berarti 5 tahun ini saya harus investasi berapa? Saya harus nabung berapa? Nah, sehingga tadi lihat ya, ada 4 waktu itu bisa dilihat. Bisa diatur. Jadi saya bekerja itu saya punya tujuan. Itu tidak menghabiskan, maksudnya tidak mengurangi waktu istirahat saya. Tapi dengan saya bekerja 5 tahun, berarti saya harus melihat, saya pendapatan saya sekarang berapa. Itu rumusannya kan sederhana kan. Kalau kurang ya mau bekerja lagi atau mengurangi pengeluaran. Itu. Jadi ada keuangan, karir, dan keluarga. Karir pun juga sesuatu yang diatur. Yaitu misalnya ketika saya bekerja, apakah memang mau bekerja begini saja? Kalau ikut orang, apakah terus ikut orang? Ada nggak target-target tertentu? Dan konkretnya adalah nah ini sudah slide-nya ya teman-teman ya. Itu ada 20, 30, 40, 50, 60. Silakan teman-teman kalau mau membuat silakan di capture juga, nanti silakan atur di Excel atau di Word. Paling enggak rencanakan. Kalau teman-teman belum usia 20, pencapaian usia 20 apa sih? Keuanganmu seperti apa? Karirmu seperti apa? Keluargamu seperti apa? Misal contoh, oke lah keuangan saya usia 20, mungkin saya belum bekerja. Tapi dari karir, saya kepengen usia 20 misalnya, harus masuk ke semester 4. Jadi nggak boleh molor-molor, dan saya mentargetkan 2 tahun lagi lulus. Keluarga bagaimana? Lo kan belum berkeluarga. Tapi kalau sudah punya pacar, ya paling enggak dari usia 20 udah diatur. Kira-kira saya menikah usia berapa? Nah, jadi untuk membuat RMD ini, kita seandainya itu mirip sama kita nonton bioskop. Mirip ya kalau kita mau nonton Dr. Strange ini tanggal 5 ini ya kan. Ya kita anggap aja kita nonton bioskop kehidupan kita. Kita mencoba untuk memproyeksikan, saya usia 30 mau apa ya? Oh ya usia 30 saya menikah.
Berarti keuangan saya harus siap uang misalnya 100 juta. Dalam bentuk investasi apapun. Karir saya berarti apa? Oh, berarti kalau penghasilan untuk mencapai 100 juta itu paling enggak karir saya harus di posisi mana? Udah diatur, usia 30. Usia 40 berkeluarganya misalnya, oh sudah punya anak 1. Berarti keuangannya pun juga harus berubah. Mempersiapkan bagaimana biaya-biaya persalinan. Di sini teman-teman tahu enggak kalau biaya sesar sekarang berapa? Tahu enggak? Ada yang tahu biaya lahir sesar sekarang itu berapa? 20 sampai 30 juta. Nah, ya kan? 20 sampai 30 ribu gitu ya. Oh, enggak ya. Itu bukan 20 30 ribu, 20 juta itu kalau sesar gitu ya kan. Memang kita berharapnya ya udahlah yang biasa aja, tapi kan hidup enggak ada yang tahu, teman-teman. Gitu loh. Jadi paling enggak orang pacaran pun udah ada target. Oh iya, saya menikah sekitar usia berapa, kemudian punya anak usia berapa, sehingga semua itu kita atur dan kita rancang. Itu. Jangan sampai kita karena kita nggak pernah ngatur, kita jadi workaholic karena apa? Kepepet. Lah saya pengen menikah kapan? 2 minggu lagi misalnya. Nah, punya tabungan berapa? Cuma 300.000 misalnya ya kan. Nah kan pusing sendiri, akhirnya workaholic, kemudian capek malah masuk rumah sakit. Nah, kan nggak diberkati juga. Gitu. Makanya teman-teman, salah satu supaya kita tidak workaholic, menjadi ekstrim dalam bekerja adalah mulai sekarang rencang masa depan kita. Itu nggak dosa kok. Dan justru malah ketika kita merancang, di sini kita belajar untuk apa? Merancang kehidupan kita. Dan belajar untuk mencukupkan diri dalam arti apa? Kira-kira cukup nggak? Kalau nggak cukup, berarti apa yang harus kita lakukan? Gitu. Oke teman-teman, saya sampai di sini terlebih dahulu. Saya break dulu karena ada slide terakhir nanti. Tapi silakan teman-teman kalau ada Q&A, silakan. Ya, saat teduh bagi kita ternyata ya. Lah iya kan, itu. Gimana? Silakan ada Q&A. Atau ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas itu teman-teman. Mulai krik-krik time. Nah, iya, krik-krik time. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau sharing maupun bertanya. Mungkin dari aku dulu ya, Ko. Boleh? Oh iya, silakan. Ini ada satu pertanyaan nih, Ko, dari pengurus. Gimana sih kalau di lingkungan saya kecenderungannya pada workaholic? Kalau misalnya saya enggak, jatuhnya saya ketinggalan kereta atau berbeda dong dari yang lain? Oke, satu aja pertanyaannya atau 17? Ada 20 lagi nih, Ko. Enggak. Oh, 20. Oke, gampang lah ya. Oke. Satu lagi ini mau langsung dibacain atau dijawab? Sekalian aja deh. Oke. Yang kedua, bagaimana caranya untuk meredam rasa iri hati melihat teman sebaya yang punya pencapaian lebih tinggi? Karena terkadang rasa iri hati itu yang justru memicu kita untuk jadi workaholic, nggak mau kalah. Ya. Oke, ada lagi pertanyaannya? 2 aja? 2 dulu kok. Oke, ya 2 dulu ya. Itu. Oke, terima kasih pertanyaan yang menarik. Yang pertama adalah bagaimana kalau lingkungan kita workaholic, tetapi kalau kita nggak seperti itu, kita nggak ngejar. Nah, makanya teman-teman, saya mengingat ada quotes mengenai dunia ekonomi atau pekerjaan, yaitu adalah kerja cerdas. Pernah dengar ya istilah kerja cerdas ya? Nah, kadang-kadang teman-teman ada 2 istilah, kerja keras dan kerja cerdas. Itu dua-duanya penting. Kerja cerdas nggak kerja keras ya nggak mungkin juga ya kan. Loh, kita harus bekerja kok. Tapi kerja keras, tapi juga harus diiringi dengan kerja cerdas. Artinya apa? Ada trik-trik, dan disitulah kenapa kita merancang RMD. Supaya kita tahu, oh iya deh, saya usia segini harus menghasilkan uang segini. Makanya dari sekarang saya harus investasi apa. Contoh teman-teman, meskipun saya pendeta, saya sudah lama belajar keuangan. Karena apa?
Karena saya dari kecil, itu keluarga saya memang mampu, tapi kemudian papa saya pernah ditipu orang, dan kami habis-habisan keluarganya. Dan sampai detik ini pun papa saya stroke, sakit habis-habisan. Pernah ada situasi seperti itu, dan membuat kami harus jual rumah, jual apapun juga. Nah, pengalaman itu merupakan pengalaman yang berbekas bagi saya. Sehingga ketika saya sudah mendapatkan penghasilan, dalam tanda kutip loh ya, jadi pendeta pun juga ada penghasilan ya, meskipun kalau di GKI namanya JKH, jaminan kebutuhan hidup. Tapi kita sebut gaji aja ya, biar gampang lah teman-teman, biar umum ya. Disitulah saya belajar untuk yang namanya memanajemen diri. Gitu. Bagaimana sih saya nanti investasi? Bagaimana saya mengembangkan keuangan saya supaya apa? Satu, saya tahu bahwa kalau nggak kayak gini, saya mungkin bisa jatuh, punya pengalaman, dan ada yang nggak terduga sama seperti keluarga saya. Dan yang kedua, teman-teman, saya nggak mau ngerepoti banyak orang, termasuk nggak mau banyak ngerepotin gereja. Makanya bagaimana saya punya keuangan yang sehat, gitu. Nah, disinilah saya belajar investasi, belajar yang namanya mengembangkan keuangan, meskipun juga nggak maksimal karena saya pendeta, gitu ya. Tapi paling tidak disitulah saya mulai merasakan berkat dalam tanda kutip loh ya. Berkatnya. Ketika apa? Oh, ketika ada dana darurat tuh enaknya seperti ini ya. Nah, disitulah saya merasakan saya bekerja itu nggak perlu workaholic. Meskipun teman-teman saya yang lain mungkin workaholic, ya terserah dia dong. Karena kan target keuangan orang beda-beda. Gitu loh. Target keuangan orang kan beda-beda. Mereka mau workaholic atau tidak, itu urusan mereka. Gitu. Tadi kan saya ngomong bahwa kenapa sih kita bikin RMD, supaya kita fokus pada tujuan kita. Nggak perlu takut sama sekitar kita. Sekitar kita workaholic, terserah mereka. Yang penting saya sendiri bagaimana? Sehat nggak keuangannya? Sehat nggak yang namanya manajemen kita? Gitu. Kalau kita merasakan misalnya, ya memang saya masuk ke males-malesan, ya udah ya bekerjalah. Gitu. Jadi tapi jangan ekstrim ke workaholic. Karena bagi saya workaholic itu sesuatu yang nggak sehat. Sesuatu yang berlebihan itu nggak pernah sehat, termasuk workaholic. Makanya kalau teman-teman sekitarmu workaholic, ya terserah. Kamu bisa mengukur dirimu sendiri. Makanya RMD itu penting untuk mengukur capaian dirimu sendiri. Itu. Jadi nggak usah latah lah. Latah itu apa ya? Teman-temannya workaholic, saya ikut-ikutan. Kalau teman-temanmu males, nah nanti kamu ikut-ikutan males juga, gitu ya kan? Gitu. Makanya nggak usah ikut-ikutan. Yang penting kamu punya target dirimu dan kamu tahu kondisimu saat ini. Gitu teman-teman. Itu yang pertama. Jadi nggak usah lihat untuk orang-orang sekitar. Kamu yang tahu dirimu. Kalau kamu kurang, ya udah belajarlah. Gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana meredam iri hati. Ini teman saya sudah menikah, punya perusahaan, kemudian mulai startup. Lah saya karyawan gini-gini aja. Nah, kadang-kadang muncul perasaan iri, ya kan? Nah, maka dari itu bagaimana iri itu? Nah, jawabannya adalah sama. Kenapa kok kita punya RMD? Supaya menghindari kayak gini loh, iri-irinan gitu loh. Orang yang tidak pernah mempersiapkan hidupnya itu akan fokus pada orang lain. Ngeliatinya orang lain terus. Dan akhirnya waktunya habis, tahu-tahu sudah usia 40, usia 50, tahu-tahu sudah mau pensiun. Tapi pencapaiannya nggak ada. Gitu. Udah mau pensiun, tetapi warisannya apa? Udah mau pensiun, tapi tempat tinggal settle-nya seperti apa? Nah, kadang-kadang nggak berpikiran sampai situ. Karena apa? Kebanyakan iri dan melihat orang lain. Gitu. Nah, Paulus tadi juga sudah ngomong, aku belajar mencukupkan diri. Artinya apa sih? Ya udahlah, setiap orang itu punya permasalahannya sendiri. Para afiliator itu kan ketika dulu 2 tahun yang lalu tuh enak gitu ya. Orang cuma afiliator tuh langsung dapat cuan banyak. Wih, corone piye gitu. Enak banget gitu ya kan. Tapi ternyata kan tahun ini kebuka semua kan para afiliator itu ya kan. Gitu. Ya dari mulai flexing, mulai apa gitu. Dan akhirnya kan terbuka. Dan saya tetap kembali kok. Artinya kembali kepada prinsip siapa yang bekerja, itulah yang akan mendapat sesuatu. Sama seperti tadi prinsipnya Yakub itu ya. Ya kita bekerja untuk mendapatkan sesuatu. Dan barang siapa bekerjanya nggak jujur, ya udah itu akan mendapatkan sesuatu yang nggak baik juga. Gitu. Jadi daripada iri teman-teman bagi saya,
Orang iri adalah artinya berarti kita nggak punya target hidup untuk mengurusi diri kita sendiri. Gitu. Karena kalau kebanyakan iri itu kan berarti waktumu luang toh. Dan waktu luangmu itu kan buat lihat orang lain dan itu akan membuang waktu. Gitu teman-teman. Itu ya. Jadi nggak usah iri lah. Lebih baik kita melihat diri kita sendiri. Dan satu lagi sih teman-teman, itu saya juga dapat ketika saya praktek di Depok beberapa belas tahun yang lalu ya kan. Ada pepatah Belanda, saya tidak ingat bahasa Belandanya, tetapi intinya setiap rumah punya salibnya sendiri-sendiri. Yang artinya apa sih? Setiap orang tuh punya permasalahannya sendiri-sendiri. Sehingga kalau kita lihat ada orang sukses, belum tentu dia ketawa ketiwi gitu ya kan. Tapi siapa tahu dia juga pernah menangis dalam hatinya. Tapi kita nggak tahu aja. Salah satu konglomerat di kota Solo teman-teman. Tapi ini close aja ya kan. Ini close aja. Ini saya sharing, ada seorang konglomerat di kota Solo. Dia memiliki pabrik banyak sekali. Banyak sekali. Saking banyaknya itu, dia merupakan salah satu saingan pabrik tekstil terbesar di kota Solo. Nah, ketika COVID ini, tiba-tiba apa yang terjadi? Hancur. Dia punya utang 19 triliun, teman-teman. 19 triliun. Bayangkan itu, 19 triliun. Di sini ada yang punya uang 19 triliun, teman-teman? Ya kan, itu buat beli es teh dapat berapa ya 19 triliun itu ya? Nah, kita waktu itu wah enak ya konglomerat ya, dia bos besar, punya perusahaan, punya apa. Tapi kita nggak tahu loh, bos-bos besar itu pun juga pusing kadang-kadang. Dia punya salibnya dalam tanda kutip, entah dia Kristen atau tidak. Dia punya beban hidupnya sendiri loh. Yang kita nggak tahu aja. Ada lagi pengusaha besar di Solo. Ini pengusaha makanan tertentu ya. Gitu. Dia memang sangat terkenal, sangat kaya. Tetapi 3 anaknya itu hidup keluarganya nggak ada yang benar. 3 anaknya itu nggak ada yang keluarganya itu sempurna dalam arti ya mohon maaf ya, 3 anaknya cerai semua, hancur semua. Nah teman-teman, dari sini kita melihat toh, kalau kita iri sama orang, artinya apa? Ya kita melihat sesuatu yang kita nggak lihat sebetulnya. Bahwa setiap orang tuh punya pergumulannya sendiri kok. Saya sampai situ aja teman-teman. Silakan yang lain. Atau mungkin kalau ada yang mau diperdalam dari pertanyaan ini, ya silakan. Ini ada satu pertanyaan terakhir, boleh kok? Oh boleh. Bagaimana caranya agar kita tidak self-diagnose tentang posisi kita dalam workaholic? Karena mungkin batasan orang-orang berbeda. Dilihat ada orang yang workaholic banget, tapi ternyata memang capability-nya ada di situ. Oke, udah itu aja, satu aja, enggak ada satu A, B, C, D, E itu. Enggak ada kok, itu aja. Oke. Jadi, oke teman-teman. Nah, RMD yang saya ceritakan adalah salah satu sarana mengukur diri. Saya bekerja bisa 12 jam sehari. Tapi belum tentu kamu juga bisa 12 jam. Bisa aja 17 jam. Gitu. Dan itu adalah tergantung kamu mengukurnya juga. Dan teman-teman gini sih, ada satu, tapi ini pengukuran abstraksi ya bagi saya, yaitu adalah peace atau kedamaian. Kamu bekerja itu enjoy nggak sih? Kadang-kadang ada orang bekerja sampai 20 jam, tapi dia nggak enjoy. Yang terjadi apa sih? Hidupnya stres. Dan ketika stres dibawa ke dalam keluarganya. Keluarganya dimarah-marahin. Akhirnya apa yang terjadi? Tambah hancur keluarganya. Nah, makanya teman-teman, saya ingat pekerjaan yang paling enak adalah hobi yang dibayar. Pernah dengar istilah itu enggak? Pekerjaan yang paling enak adalah hobi yang dibayar. Artinya apa? Kita mencintai pekerjaan itu. Nah, ini sangat berkaitan dengan RMD. Kembali lagi karena apa? Karena kadang-kadang ini contoh konkret ya teman-teman ya. Ada orang dia kuliah S1 teknik pangan. Tahu ya teknik pangan ya? Jadi teknik pangan itu pasti berhubungan dengan BPOM, berhubungan dengan makanan nanti berapa gram, berapa kalori, bahan-bahan kimia makanan.
Setelah dia lulus S1 teknik pangan, teman saya ini bekerja. Dan Anda tahu bekerjanya apa? Teller bank. Bekerjanya apa? Teller bank. Gitu ya. Nah, bagi saya lah, kalau kamu teller bank, ngapain kamu belajar teknik pangan? Apakah pas ngitung duit ada kalorinya gitu ya kan? Pas ada ngitung duit ada lemak per berapa persen gitu. Artinya apa sih? Nah, tidak sedikit orang yang saya temukan seperti ini, hidupnya tuh nggak diatur. Pokoknya mengalir aja, dan saking mengalirnya nggak pernah ngatur, dan itu bagi saya adalah nggak mengukur diri. Kamu sebetulnya mau kemana sih? Itu. Kemudian ya kaitannya adalah ketika ada orang bekerja keras, tapi dia nggak enjoy, hasilnya nggak banyak. Karena apa? Ya mungkin itu bukan bidangnya. Jadi memadukan antara kerja keras, kerja cerdas, itu sangat penting. Dan juga merancang itu. Nah makanya teman-teman untuk merancang kehidupan itu nggak mungkin satu sesi. Itu butuh 2 atau 3 sesi sebetulnya. Supaya apa? Kita juga bisa mengukur diri. Oh saya mampu apa enggak sih? Gitu. Dan kalau memang nggak mampu, jangan dipaksakan. Daripada rusak badannya. Makanya itu akan berkaitan dengan 4 waktu tadi ya yang saya sebutkan ya. Ada rest time, ada work time, ada family time, dan juga ada ministerial time. Gitu. Itu sih teman-teman. Jadi mengukur diri itu penting dan setiap orang beda-beda dan nggak perlu membandingkan dengan orang lain. Gitu. Jadi itu sih dari 3 pertanyaan tadi sebetulnya saya simpulkan muaranya kemana? Keberanian untuk merancang diri. Makanya saya harap teman-teman setelah persekutuan pemuda ini, ibadah pemuda ini, teman-teman mulai dong. Kalau Anda sekarang usia di bawah 20, mulai atur usia 20 mau apa pencapaianmu. Usia 25 mau apa. Usia 30 mau apa. Kalau sudah per 10 tahun, per 5 tahun di breakdown detail. Begitu sudah di breakdown 5 tahun, di breakdown per tahun. Sehingga kita punya yang namanya tujuan hidup yang detail. Oh, ini tuh pencapaianku. Sehingga kata Nick Vujicic itu salah seorang teolog Australia yang dia hidupnya memiliki disabilitas, dia nggak punya tangan dan kaki yang pada umumnya dia mengatakan salah satu pertanyaan dalam hidup. Yang pertama adalah siapa kamu, yang kedua adalah mau apa kamu di dunia ini, dan yang ketiga mau dikenang sebagai apa. Tapi berkaitan dengan workaholic, paling tidak pertanyaan ini, kamu mau apa sih di dunia ini? Hidup kita tuh nggak akan selamanya. Usia produktif maksimal 60. Itu kalau ikut orang. Kalau mau lebih boleh. Tapi pada umumnya 60. Pertanyaannya, mulai hari ini sampai usia 60, mau diapakan hidupmu? Sehingga kita bisa merancang kehidupan dan merancang mau kemana pekerjaan kita. Sehingga kita nggak terjebak pada ekstrim kiri, yaitu workaholic, yang justru akan merugikan kita sendiri. Oke, silakan. Ini saya selesai atau gimana, admin? Bisa ditutup dalam doa mungkin Ko Hendrikus. Oh ya, sudah selesai berarti ya? Oke, ya. Yuk kita berdoa. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan ketika saat ini kami diingatkan sebagai pemuda-pemuda Kristen. Kami dimampukan untuk mengatur rancangan kehidupan kami. Sehingga kami dengan kehendak bebas yang kami miliki tentu dengan penyertaan Tuhan. Mampukanlah kami Tuhan untuk bisa merancang kehidupan kami dengan baik. Saat ini kami juga diingatkan bagaimana kami harus mengatur kehidupan kami dengan seimbang ataupun dipersiapkan dengan matang. Antara pekerjaan, waktu kami istirahat, waktu kami dengan keluarga, dan juga waktu kami untuk melayani Tuhan. Mampukanlah kami Tuhan untuk memiliki hikmat agar kami boleh mengolah kehidupan kami. Karena kami tahu kehidupan kami tidak berjalan selamanya. Waktu akan terus berjalan maju. Dan mampukanlah kami detik ini untuk mulai berani merancang kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang boleh memberkati mulai diri kami sendiri. Dan melalui berkat itulah kami boleh membagikan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan. Menjadi dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Teman-teman, saat ini kita akan bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli kita akan dipimpin oleh Penatua Vita. Kepada Penatua Vita dipersilahkan. Mari teman-teman, bersama dengan umat Allah di sepanjang masa kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Ya, saat ini kita bersama-sama akan menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa, teman-teman. Sungguh suatu anugerah Tuhan ketika saat ini kami kembali diperjumpakan dalam ibadah pemuda. Kami bersyukur Tuhan sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami jadi pelengkap oleh firman Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk gereja kami GKI Depok dan Komisi Pemuda. Tuhan berkati ya Tuhan untuk gereja kami dan juga Komisi Pemuda, tempat kami bernaung. Biarlah melalui program-program yang ada, melalui acara yang ada, kami semakin diperlengkapi untuk bisa bersekutu, bersaksi, dan melayani Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk keluarga pemuda kami. Kami berdoa untuk orang tua kami, untuk saudara kami, untuk teman-teman kami yang berumah tangga yang baru, maupun yang memiliki persiapan buah hati. Tuhan berkati, Tuhan sertai di dalam menjalani masa-masa penantian yang ada. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami maupun kami yang kuliah. Tuhan berkati bagi yang mengerjakan tugas, skripsi maupun tesis, dan juga yang bekerja dalam proses bekerja maupun yang mencari pekerjaan. Tuhan berkati dalam setiap proses dan penanganannya. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kesehatan pemuda tempat kami. Tuhan berkati di tengah kondisi yang tidak menentu ini, Tuhan sertai dalam kesehatan, Tuhan sertai dalam setiap kehidupan yang kami jalani. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap kehidupan yang kami jalani, setiap aktivitas, dan setiap hal-hal yang kami kerjakan saat ini. Saat ini kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Andika dan juga Bisarah. Tuhan berkati teman-teman kami ini, biarlah melalui semakin bertambahnya usia, juga bertambah juga rasa cinta akan Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa, biarlah semakin bertambahnya usia ini, juga semakin menajamkan panggilan hidupnya, untuk semakin setia memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, untuk arus mudik lebaran, supaya tetap aman dan kondusif. Kami juga berdoa, biarlah tidak ada korban-korban, dan Tuhan sertai dalam setiap perjalanan yang ada. Kami juga berdoa untuk kota kami, kota Depok, Tuhan berkati sehingga Tuhan berkati setiap orang-orang yang terus-menerus memimpin, yang terus-menerus ada untuk membuat kota kami lebih baik. Tuhan berkati, Tuhan sertai, dan Tuhan terus berkati orang-orang yang memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan juga membangun kota kami, kota Depok. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pandemi COVID yang belum selesai. Tuhan, kami juga berdoa setiap tenaga kesehatan. Tuhan berikan kekuatan. Tuhan berikan hikmat. Tuhan berikan penyertaan di dalam menjalani masa-masa COVID ini. Tuhan juga sertai untuk orang-orang yang memperjuangkan perekonomian, memperjuangkan kondisi-kondisi sehingga boleh semakin hari semakin mengalami pemulihan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemerintah kami, Tuhan berkati orang-orang yang terus ambil bagian untuk memimpin. Tuhan juga berkati orang-orang yang memperjuangkan kebenaran, keadilan,
memperjuangkan lingkungan hidup, yang memperjuangkan bumi ini. Tuhan berkati semua. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami yang akan kami akhiri dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Setelah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan akan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buahan kebenaranmu. Persembahan dapat dilakukan dengan cara scan QR Code yang ada di layar, dan jangan lupa untuk ditambahkan nominal 10 pada akhir. Sambil kita membawakan persembahan kita, aku mau mengajak teman-teman untuk menyanyikan lagu Ucap Syukur pada Tuhan. Satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Kudus, pada hari ini Tuhan kami sudah memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang berkati persembahan ini Tuhan, dan mampukan juga Tuhan pihak-pihak yang akan mengolah persembahan ini. Biarlah Tuhan nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan melalui persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Teman-teman, pada hari ini kita belajar bahwa bekerja itu adalah hal yang baik. Tetapi kita juga harus paham sampai kapan kita merasa cukup dalam kita bekerja. Jangan lupa untuk dapat membagi waktu terhadap hal-hal yang lain, dan yang pasti kita juga harus selalu paham bahwa kita adalah saksi bagi Tuhan dalam pekerjaan kita. Untuk itu, aku mau ngajak teman-teman untuk menjadi pewarta firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari sambil menyanyikan lagu Ku Hidup Bagimu.
serta kasih-Nya yang besar untuk kita. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Allah, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian kini dan sampai selamanya. Teman-teman, ibadah kita hari ini sudah selesai. Teman-teman dipersilakan untuk mengambil saat teduh. Untuk selanjutnya aku serahkan ke Ruli. Kita doa doa selesai. Kenapa Tante Vinta? Sorry. Kita doa selesai pelayan. Oh ya, abis ini Tan. Oke. Pengumuman dulu. Siap. Oke. Shalom, selamat hari Minggu, teman-teman Kompa terkasih. Puji Tuhan kita boleh melaksanakan satu ibadah kembali lagi. Ibadah perdana nih di bulan yang baru, di tahun 2022. Kita sudah bareng-bareng belajar tentang kecanduan bekerja, itu kalau bahasa Indonesianya, kecanduan bekerja, workaholic, bersama Ko Henrikus tadi. Dan Ruli menyampaikan, mengimbau beberapa pengumuman untuk kita semua. Yang pertama, boleh next slide. Nah, pastinya Ruli mau mengapresiasi pelayan firman yang hari ini bertugas, ada Ko Henrikus Raharjo. Mungkin teman-teman yang familiar sama wajah Ko Henrikus yang satu sekolah minggu sama Ruli tahu banget yang namanya Ko Henrikus. Thank you Koko buat sharing hari ini bersama-sama sama kita. Sama teman-teman Badi juga sebelumnya, beberapa hari sebelumnya kita sudah ngobrol-ngobrol bareng. Kita akhirnya bisa tahu esensi kecanduan bekerja itu kayak gimana sih. Dan kita tadi juga udah belajar dari kisahnya Yakub. Kita juga baca tadi surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan tadi kita udah sharing-sharing bersama di Q&A. Ruli mengucapkan banyak terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang melipat gandakan berkatnya untuk Ko Henrikus, entah itu dalam aktivitas Koko di keluarga, di gereja, maupun di lingkungan masyarakat. Salam kasih, salam sayang dari kami buat teman-teman di GKI Sorogenan, terusus buat teman-teman pemuda di sana ya, Ko. Siap. God bless you. Teman-teman boleh dong untuk menunjukkan terima kasih kita berikan emoji atau reaction love buat Ko Henrikus. So you can feel the love in the air. Gitu. Oke, mantul. Banyak banget love-nya. Thank you teman-teman. Thank you juga Ko Henrikus. Sampai bertemu di pelayanan selanjutnya. Next, what do we have? Nah, ini sudah ada yang berbaju-baju hijau di layar gitu kan. Ruli mau mengucapkan terima kasih juga, mau mengapresiasi pelayan yang bertugas pada hari ini. Ini untuk non khotbah gitu ya. Ada Keke sebagai MC. Dada dong Keke. Ada Kak Gina sebagai song leader. Asik. Ada James di piano. Ada Abang Abi. Dada Bang Abi, asik. Ada Anes. Iya, ada juga tadi yang di pintu masuk ada siapa? Yo, inget gak ada siapa? Ada Ergi ada ya, masih ada gak sih Ergi? Oke, ya kan, dada. Dan pastinya Mulmed, pokoknya sound operator yang ada di sana, teman-teman PJ, thank you so much buat pelayanan hari ini. Semangat untuk pelayanan selanjutnya, jangan berhenti di sini aja, semangat untuk menanam
tanaman di ladang Tuhan gitu ya lewat pelayanan kita pada hari ini. So, God bless you, dan teman-teman boleh untuk memberikan reaction love juga buat teman-teman pelayan hari ini. So, they also can feel the love in the air. Mana reaction love-nya? Sip, mantuliti. Thank you guys. Hati-hati di jalan pulang, teman-teman yang dari gereja. Jangan lupa foto ya, karena mau masuk di Instagram kan ijo-ijo bagus tuh. Oke, next slide. Kita punya apa? Nah, itu dia. Tadi dulu sudah dibisik-bisikin sama teman-teman humas. Ada umat baru yang bergabung pada hari ini. Siapakah dia? Mungkin teman-teman kayak spot on. Nah, itu dia. Ada Merciano Christy yang kalau dipanggil Yano. Betul, Yano? Selamat hari Minggu, Yano. Halo, selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Betul dipanggil Yano ya? Ya, benar. Betul. Oke. Selamat hari Minggu juga Yano. Boleh tahu nggak Yano, tahu GKI Depok, tahu Kompa ini gara-gara apa nih? Ya, oke. Itu gara-gara media sosial, gara-gara Instagram itu. Pertamanya sih iseng-iseng gitu kan, mau ikut ibadah gitu. Terus kemudian saya cek di Instagram, saya searching gitu, ada GKI Depok. Nah, dari situ sih. Terus kemudian ini suka banget ya, saya sangat suka terkait dengan topik pemberitaan firman Tuhan hari ini, yaitu terkait dengan alkoholik. Nah, jadi saya itu baru saja sih teman-teman di Depok gitu. Jadi saya kerja di Depok sekitar 6-7 bulan yang lalu. Nah, saya sangat merasa terberkati, terus kemudian terinspirasi. Saya sering sekali kerja overtime, terus kemudian saya senang sih diberi tanggung jawab, terus kemudian diberi kepercayaan, enjoy dan senang. Tapi makin kesini kok seperti ini ya, gitu kan. Nah, saya sangat tersadar dan inspirasi tadi terkait dengan for time in our life gitu ya. Jadi tidak hanya kerja terus, tapi butuh istirahat, butuh pelayanan, butuh waktu dengan keluarga. Nah, dengan ini saya harapkan juga bisa gabung terus ya. Semoga saya diterima, terus kemudian dapat teman-teman baru nih, circle pelayanan, terus kemudian agar waktu saya juga lebih seimbang gitu. Saya sangat antusias gitu ikut itu. Siap, thank you Yano. We welcome you also with love. Tadi Ruli dengar berarti Yano sekarang tinggalnya lagi di Depok ya? Ya, benar. Depok. Oke, berarti kalau ibadah onsite, kebetulan kalau Kompa GKI Depok, onsite-nya tuh tiap minggu genap nih Yano. Nah, kayak minggu depan nanti ada onsite, you can also join us gitu kan. Nah, nanti mungkin teman-teman humas bisa bantu invite Yano ke grup Kompa, dan pastinya di layar kan sudah ada tuh Yano, ada QR code tuh ya, yang boleh Yano pindai atau misalkan ke linknya boleh bantu. Jadi nanti teman-teman humas tuh bisa cek di situ, misalkan Yano rindu untuk melayani di bagian apa gitu. Nanti Yano bisa taruh di situ, dan nanti teman-teman acara bisa hubungi Yano. Betul banget. Thank you Yano buat sharing-sharingnya juga tadi. Jadi Ruli teringat gitu ya, 4 waktu ya Yano ya, waktu bekerja, pelayanan, keluarga, dan beristirahat. Itu bagus banget dari Ko Henrico. So, teman-teman, karena kita ada kedatangan teman baru, sahabat baru di Kompa GKI Depok. Seperti biasa, boleh kita sambut dengan satu pujian. Kagins and the Gang, boleh. We're glad that you teman-teman boleh dong kasih emoji love juga buat Yano, so he also can feel the love in the air. Thank you Yano. Sampai bertemu di ibadah Kompas selanjutnya ya. Siap. Oke. Teman-teman, kita punya slide apa selanjutnya?
Oke, ini ada dua umat pemuda GKI Depok yang berulang tahun, ada Kak Andika sama Kak Pisara, tapi dua-duanya berhalangan hadir hari ini, but jika teman-teman belum mengucapkan ulang tahun, boleh banget kedua kakak kita terkasih ini di Japri. Next slide, kita punya apa? Oke, pengumuman untuk ibadah minggu depan. Tadi yang seperti juga sudah Ruli sampaikan ke Yano gitu ya. Mungkin teman-teman juga udah tahu kalau minggu genap adalah waktunya minggu onsite. Untuk Kompa GKI Depok, kita kalau tadi bahas tentang workaholic, sekarang kita mau ngomong adaptability gitu ya. Bagaimana beradaptasi di lingkungan, mungkin di lingkungan pekerjaan gitu ya. Dan mungkin juga di lingkungan perkampusan atau mungkin pokoknya something new that happens in your life, bagaimana cara kita beradaptasi di dalamnya. Akan dilayani oleh hambanya dari GKI Surya Utama, Pendeta Yolanda Pantau, di Gedung Serbaguna GKI Depok. Minggu depan pukul 4 sore, jadi jangan sampai salah teman-teman. Minggu genap, onsite, see you there. Next week, 4 sore, Pendeta Yolanda Pantau, adaptability. Next slide. Foto bersama. Oke, buat teman-teman yang masih mematikan video kameranya, boleh dong ditunjukkan wajah cantik, wajah gantengnya, karena kita mau mengambil foto, supaya nanti kita bisa share, kita bagikan dokumentasinya di Instagramnya Kompa. Oke. Nah, nanti yang ambil foto ada sobatku, ada Kristo di sini. Siap, Tok? Siap. Oke. Ini kita punya 2 slide, teman-teman. Kalau foto ingat kacang buncis ya. Jadi pose pertama kita bilang kacang buncis gitu ya. Nanti yang kedua oke, kacang buncis dulu ya untuk slide yang pertama ya. Kristo siap, Tok? Siap. Slide pertama ya, kita bilang kacang buncis ya. Kacang buncis. Oke, dapat, Dok? Oke, dapat. 1 kali lagi, slide yang kedua. Oreo ya. Oreo, oke? Oke, mantap. Dua-duanya aman, Dok? Wait, aku cek dulu ya. Ya, siap. Kalau hilang berabe. Tidak ada dokumentasi. Ada. Aman, oke, siap. Thank you, Kristo. Thank you, teman-teman Siap. sekalian. Selamat hari Minggu, selamat hari buruh. Kebetulan hari ini hari buruh juga. Selamat melanjutkan aktivitas